Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk membagikan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini berjudul Masih Adakah yang Percaya Yesus? Ini tema, judul sebuah pertanyaan yang menurut saya perlu kita jawab sebagai orang Kristen. Bagi saudara yang belum percaya Yesus, saya mendorong saudara untuk percaya Yesus. Sebab dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Masih adakah yang percaya Yesus? Lukas pasal 18 ayat 6 sampai 8. Nah, perlu saudara ketahui bahwa Lukas pasal 18 ini ayat 1 sampai 8 itu sesungguhnya adalah sebuah perumpamaan yang Yesus katakan atau sampaikan kepada murid-muridnya untuk menegaskan pentingnya berdoa. Berdoa bukan hanya sekedar meminta kepada Allah, tetapi komunikasi. Sekali lagi, doa itu komunikasi. Dan Yesus menegaskan untuk terus-menerus berdoa, membangun hubungan komunikasi dengan Allah. Itu maksud tujuan dari perumpamaan yang Yesus sampaikan. Nah, di akhir perumpamaan itu ada sebuah pertanyaan. Masih adakah yang percaya Yesus? Itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Lukas 18 ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Jadi kisahnya ada seorang janda yang datang kepada hakim yang lalim untuk dibela perkaranya. Nah, ini hakim yang lalim. Jadi Tuhan dibandingkan dengan hakim yang jahat atau yang lalim, Tuhan itu pasti hakim yang adil, bukan hakim yang lalim. Itu jelas, saudara. Nah, ini perumpamaan secara negatif digunakan Yesus untuk menegaskan pentingnya datang kepada Tuhan. Ya. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Jadi hakim yang lalim itu akhirnya membenarkan janda yang terus-menerus datang kepada dia untuk dibela. Nah, itu yang kita mesti camkan. Nah, ayat 7 dikatakan begini, saudara. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya, perhatikan, orang-orang pilihannya, yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat terakhir 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini pertanyaan yang kita harus jawab, saudara. Karena ini pertanyaan penting. Dan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya berharap ketika Yesus datang kedua kalinya, dia mendapati iman di hati saudara. Mendapati keadaan kita yang tetap percaya kepada Yesus. Sebab orang yang tidak percaya kepada Yesus, itu akan binasa. Yesus dengan tegas mengatakan di Yohanes pasal 8 ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi tragis, kalau orang yang tidak punya iman, tidak percaya kepada Yesus, akan mati dalam dosa. Saudara-saudara sekalian, ada satu terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini untuk ayat yang sama, ayat 6 sampai 8. Lukas 18. Kemudian Tuhan Yesus berkata, kalau hakim yang sejahat itu dapat dipengaruhi dengan permohonan yang berulang-ulang, tidakkah terpikirkan oleh kalian bahwa Allah tentu akan memberikan keadilan kepada mereka yang memohon kepadanya siang malam? Ya, ia akan menjawab mereka dengan segera. Tetapi persoalannya ialah, apabila aku Mesias kembali, berapa banyak orang yang akan kudapati beriman? Jadi saudara-saudara sekalian, hakim yang jahat saja itu bisa dipengaruhi oleh permohonan janda yang terus-menerus atau yang berulang-ulang. Apalagi Allah hakim ambil hakim yang baik, Bapa yang mengasihi, pasti dia tidak akan mengulur-ngulur waktu atau menunda-nunda untuk menjawab doa umatnya. Saudara-saudara sekalian, ada dua pertanyaan yang Yesus sampaikan kepada murid-murid di akhir perumpamannya itu, tentang hakim yang lalim itu. Nah, di pertanyaan pertama, ini sebenarnya pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, karena Yesus tahu jawabannya. Dia sendiri yang langsung menjawab pertanyaannya itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Tentu, ya, Tuhan tidak akan mengulur-ngulur. Pasti dia segera menolong. Kalau di ayat yang firman Allah yang hidup dikatakan, ya, tidakkah terpikirkan oleh kalian bahwa Allah tentu akan memberikan keadilan kepada mereka yang memohon kepadanya siang dan malam. Tentu, saudara, ya. Bahkan ia akan menjawab dengan segera. Ya, itu jelas, saudara. Nah, pertanyaan yang kedua ini yang kita harus jawab. Jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini penting. Kalau tadi firman Allah yang hidup mengatakan, apabila aku Mesias kembali, berapa banyak orang yang akan kudapati beriman.
Ini penting, saudara sekalian. Berapa banyak? Ini sebuah pertanyaan jumlah, saudara sekalian. Lalu bahasa Indonesia masa kini, Lukas 18 ayat 8 itu dikatakan begini, percayalah, ia akan segera membela perkara mereka. Jadi kita harus percaya bahwa Allah itu menolong kita, bahwa Allah itu ada. Tetapi apabila Anak Manusia datang, apakah masih, perhatikan, ditemukan orang yang percaya kepadanya di bumi ini? Kita nggak tahu kapan Yesus datang. Tetapi kita harus terus-menerus menjaga iman kita. Iman itu bukan hanya sekedar pikiran, tetapi iman itu adalah tindakan penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi kita harus melakukan kehendak Allah. Jadi saudara, ini pertanyaan yang kita harus renungkan. Jangan sampai tadi saya katakan, ya, kita tidak punya iman ketika Tuhan Yesus datang. Sebab kalau kita meninggalkan iman kita ketika Yesus datang, maka kita akan binasa, kita akan mati dalam dosa. Memang kita seringkali menghadapi sebuah fakta bahwa doa kita tidak segera dijawab, atau kita belum mendapat jawaban doa. Beberapa orang bahkan kecewa. Tuhan tidak menjawab seperti yang dia inginkan, sehingga meninggalkan Tuhan, berpaling daripadanya. Ini yang bahaya, saudara sekalian. Memang kuasa kegelapan mencoba membujuk kita jauh daripada Tuhan. Padahal Tuhan itu ada, saudara sekalian. Ini yang kita harus renungkan. Dan tadi dikatakan, berapa banyak yang didapati tetap beriman. Tentunya pertanyaan ini, kalau kita perhatikan Alkitab secara keseluruhan, sedikit orang yang diselamatkan, yang memiliki iman sampai akhir, yang setia sampai akhir. Lukas 13 ayat 23 sampai 24 dikatakan, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi berusaha akan masuk, tidak akan dapat. Ini harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Apa itu pintu yang sesak? Tetap setia kepada Bapa. Tetap setia, tetap percaya kepada Yesus, Putra Tunggalnya, yang memang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan kita. Hanya orang yang setia sampai akhir, yang pada akhirnya akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Di bagian lain, Matius 7 ayat 13 sampai 14, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi jalan menuju kepada binasaan itu lebar, saudara. Jadi mudah, dan akibatnya banyak orang yang masuk melalui itu. Yang demikian banyak yang akan binasa, apalagi di dunia sekarang saat ini, dunia yang penuh dengan godaan, dunia internet, di mana bisa menyeret orang untuk jauh daripada Tuhan. Ayat 14 dikatakan, Matius 7 tadi, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Tentunya di sini maksudnya kehidupan kekal. Dan perhatikan, sedikit orang yang mendapatnya. Saya berharap saudara adalah sedikit dari orang yang tadi dikatakan itu. Menjadi sedikit orang yang diselamatkan. Karena saudara mau berjuang, tetap percaya. Meskipun tidak mendapat jawaban atau tidak mendapatkan seperti yang saudara doakan, tetap setia. Dan bukti bahwa orang itu tetap beriman kepada Kristus, tetap percaya. Tadi saya katakan iman adalah tindakan percaya kepada Allah. Tindakan untuk melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Kita baca di Yohanes pasal 6 ayat 29, kehendak Bapa adalah setiap orang itu percaya kepada Putra Tunggalnya. Dan orang yang percaya kepada Kristus ditandai dengan apa? Makin serupa dengan Kristus. Jadi apa bukti orang yang beriman kepada Kristus? Buktinya adalah ketika kehidupannya makin serupa dengan Kristus. Itu membuktikan dia percaya kepada Kristus. Dan hanya orang yang hidupnya serupa dengan Kristus yang didapati beriman kepadanya. Nah, saudara terus kita. Jadi percaya itu adalah sebuah pekerjaan yang kita harus terus-menerus lakukan. Makanya Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa itu keselamatanmu? Itu menjadi serupa dengan Kristus. Menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang pernah saya sampaikan bahwa menaruh perasaan dan pikiran itu sama dengan memiliki attitude, karakter Kristus. You should have the same attitude toward one another that Christ Jesus had. Jadi, attitude kita harus seperti yang Tuhan Yesus miliki. Itulah karakter Kristus. Kita harus makin serupa dengan Kristus. Hanya orang yang makin serupa dengan Kristus yang berjuang untuk terus-menerus memiliki karakter Kristus, meskipun menghadapi kesulitan yang akan dimuliakan bersama dengan Dia. Saudara sekalian, biarlah saudara menjadi orang yang didapati setia sampai akhir. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shola Gracia.